Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo Edo, silakan pimpin doanya, Nak. Amin. Oke, sekarang Ibu absen ya. Nay, Hadir, Bu. hadir. Dwi, Hadir, Bu. hadir. Edo, Hadir, Bu. Lani. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk berdiri semuanya ya. Yuk, berdiri yuk. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat supaya pembelajaran kita lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, cukup semangat ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Hayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Tentang ide pokok pada sebuah bacaan. Nah, apa itu ide pokok? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Lani, ya. Betul sekali, ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi bahasan dari sebuah bacaan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam otot pada manusia. Nah, kira-kira masih ada yang ingat? Ada berapa macam otot pada manusia? Iya, ada 3. Yang pertama, otot polos, yaitu gerakan lambung yang menghancurkan makanan. Nah, yang kedua, otot jantung, yaitu digunakan untuk menggerakkan jantung. Nah, yang ketiga, yaitu otot lurik, yaitu menggerakkan tubuh sesuai dengan keinginan kita. Seperti kita menggerakkan tangan, kaki, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, Ibu membawa pop-up book. Tunggu sebentar ya. Ini dia pop-up booknya ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping ini? Yuk. Ada apa saja? Iya, ada ayam, ada sapi, ada manusia, ada burung, ada itik. Lanjut lagi ya. Apa pula persamaannya? Ayo, apa persamaannya? Iya, betul. Persamaannya yaitu sama-sama bernafas, sama-sama membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Nah, gimana itu anak-anak? Nah, jadi dengan cara kita melestarikan lingkungan dengan menanam tumbuhan hijau. Nah, apa kaitannya antara oksigen dengan tumbuhan hijau? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kaitannya yaitu oksigen diproduksi oleh tanaman hijau yang masih tumbuh. Lalu, di dalamnya terjadi sebuah fotosintesis, yaitu menghasilkan oksigen seperti yang kita hirup sekarang ini. Sekarang, coba
perhatikan cerita Dayu dan ikan hias. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan. Ikan hias itu berjenis ikan koki. Ikan-ikan mas itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Selanjutnya, Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, Dayu senang melihat ikan-ikannya di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan membuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, dari bacaan tersebut kita disediakan peta pikiran, di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ayo, apa? Ya, betul, ikan mas koki. Terus yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa? Iya, betul, Dayu. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ayo, kapan? Ada yang bisa jawab? Ayo coba, Edo apa? Setiap hari. Kalau nggak dikasih makan, dia bisa-bisa mati dong. Terus selanjutnya, kapan akuarium itu dibersihkan? Iya, seminggu sekali. Jadi kalian kalau punya ikan di akuarium, seminggu sekali harus dibersihkan supaya tidak tercemar. Oke, selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, yang diperhatikan yaitu Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup. Menurut kalian, apa yang dilakukan Dayu ketika ikan-ikan itu selalu membuka mulutnya? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada. Oke, jadi mereka itu sedang bernafas anak-anak dengan cara memasukkan air ke dalam insang. Kemudian, agar oksigen di air bisa disaring, diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu melalui insang. Oksigen kemudian diserap lalu dikeluarkan sehingga mulutnya membuka dan menutup. Jadi ketika ikan-ikan tersebut membuka dan menutup mulut, artinya mereka sedang bernafas. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa hewan. Yang pertama yaitu alat pernapasan pada cacing. Nah, cacing ini mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga juga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Ingat anak-anak ya, alat pernapasan serangga yaitu berupa trakea. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, seperti cerita Dayu tadi ya anak-anak. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan anak-anak yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang terbentuk dari lembaran tipis berwarna merah. Nah, seperti ini ya. Berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya
Dinding oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deretan insang. 1, 2, 3, 4. Yang saling bertumpak tinggi. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah halus itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, katak termasuk hewan amfibi anak-anak, yaitu hewan yang hidup di darat dan di Air. betul, di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang seperti ikan ya. Nah, insang kecebong ini terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus, yaitu mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong tersebut bernafas menggunakan insang bagian dalam. Sebelumnya tadi ia bernafas dengan insang bagian luar, terus kemudian 9 hari ia bernafas dengan insang bagian dalam. Dan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, lanjut lagi. Yang kelima yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil ini diantaranya ialah ular, kadal, cicak, kemudian buaya, dan biawak. Ada yang tahu biawak? Tidak, Bu. Biawak itu mirip seperti buaya, namun buaya memiliki mulut yang lebar dan panjang, sedangkan biawak itu lebih kecil dan di atasnya tidak berduri. Dan buaya kepalanya lebih besar, sedangkan biawak kepalanya lebih kecil. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada. Di sini ya anak-anak. Dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa kelebihan dan berstruktur seperti spons. Seperti itu. Nah, pada reptil yang senang berkubang di air seperti buaya, biawak, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Anak-anak pasti sudah tahu kan burung? Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Seperti di sini ya. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan tidak terbang. Sebaliknya, saat ia terbang, burung tidak menghirup udara. Nah, udara menghembuskan dari kantong udara ke paru-paru.
kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Oke, yang selanjutnya yaitu 7 alat dan sistem pernafasan mamalia. Oke, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jadi seperti manusia ya. Oke. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mamalia yang di air, contohnya seperti paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidupnya dilengkapi dengan kutub. Nah, saat mamalia tersebut menyelam, kutub akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, kutub akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak sudah paham belum tentang alat pernapasan pada hewan? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jawab. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu anggap sudah paham semuanya ya? Baik, Bu. Iya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Di dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, begini saja. Dua meja itu Lani dan Edo. Kemudian teman di sampingnya menjadi satu kelompok. Begitupun dengan yang lainnya ya. Gimana, Ya. sudah paham? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada setiap kelompok, yaitu anak-anak membuat satu bagan cara kerja pernapasan pada hewan, pada setiap jenis hewan yang telah kita bahas tadi. Misalnya kelompok Lani dan Edo membuat bagan alat pernapasan pada cacing, kemudian Dwi tentang alat pernapasan pada mamalia, terus yang lainnya tentang reptil, dan lain sebagainya. Ibu tutup ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini, alat pernapasan hewan dan manusia itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang sama seperti sapi, kerbau, kambing, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk cacing dia berbeda. Dia menggunakan kulit. Terus kemudian lebah menggunakan trakea, seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Yuk, sekarang berdiri semuanya, yuk. Yuk, berdiri. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat semuanya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan pelajari alat pernapasan pada manusia dan kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, jangan lupa PR-nya dikerjakan ya secara berkelompok. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bertemu kembali seperti saat ini. Nah, Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.